warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya pengampu pengantar makro ekonomi syariah. Mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah di semester sebelumnya sudah pernah mengikuti mata kuliah saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti pertemuan pertama secara online. Maka oleh sebab itu saya akan menjelaskan hal-hal teknis, hal-hal yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari dan bagaimana caranya atau teknis perkuliahan dengan saya. Kita mulai, jadi nanti biar tidak ada hal-hal yang misunderstanding atau teman-teman juga bisa paham. Nah, ini pengenalan bagi yang sudah tahu, saya perkenalkan lagi untuk bagi yang belum tahu. Nama saya Nuriski Fabriandika. Kemudian saya pernah di Sobron tahun 2012 sampai 2015. Lalu saya di S1 Hukum Ekonomi Syariah UMS dan mengambil program studi masternya di Universitas Airlangga Sains Ekonomi Islam dan kemudian mengambil S2 lagi di Taiwan yaitu tentang Master Business Administration di Asia University. Nah, ini akun IG saya nggak terlalu penting sebenarnya. Nah, ini WhatsApp. Nah, WhatsApp ini penting, nanti akan saya jelaskan. Nah, teman-teman harap dicatat nomor WA saya. Dan ini adalah alamat email saya, jadi ketika nanti ada yang menghubungi mengirim paper dan lain sebagainya bisa menggunakan email ini. Next, nah pada pertemuan pertama kali ini langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa sih yang akan kita bahas selama pertemuan pertama ini. Lupa ini kan masih pertemuan pertama Boyo santai ya, tenang, ini bukan materi yang berat-berat. Kita slow, kita santuy tentang pertemuan pertama ini. Jadi kita lebih kepada pengenalan yang tadi sudah saya sebutkan. Saya nggak akan jelaskan pengenalan lama karena nanti durasi videonya jadi banyak dan kalian juga malas untuk mendengarkan cerita-cerita saya. Jadi nanti kalau mau masih tanya-tanya bisa japri aja. Kemudian penjelasan kontrak belajar dan metode pembelajaran ini saya jelaskan di awal karena kalau pertemuan kemarin banyak sekali masalah, banyak sekali aturan atau teknis perkuliahan online karena perkuliahan online dimulai di pertengahan jadi sempat kacau dan beberapa evaluasi saya dapat masukan dari teman-teman mahasiswa. Akhirnya saya mulai jelaskan di awal. Dan kemudian nanti akan kita adakan penunjukan ketua kelas, pembuatan kelompok, kemudian pengantar materi perkuliahan dan penilaian ini kayak jelas memberikan apa sih materinya selama satu semester ini dan sesi tanya jawab. Jadi nanti kita akan bikin kelompok ya, karena ini videonya kalau tidak salah itu akan diupload di psikologi. Nanti kalian bisa akses kemudian bisa mengikuti instruksinya. Jadi nanti kita akan berdiskusi dulu di psikologi untuk pembuatan grup WhatsApp karena kan kita belum pernah ketemu. Jadi nanti di psikologi nanti kalian bisa diskusi dan nanti ada teknisnya lah apa yang harus kalian lakukan terkait pembuatan kelompok dan pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Nah, kontrak belajar yang pertama, perkuliahan dilaksanakan secara online sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi nanti kemungkinan akan adanya luring atau offline tatap muka secara langsung ketika memang dirasa sudah aman dan diperlukan. Masih menunggu edaran dari pihak universitas maupun pihak dikti. Tapi ada kemungkinan untuk kita bisa bertatap muka. Nah, untuk ini dari awal sudah saya tekankan bahwa batas maksimal tidak mengikuti perkuliahan adalah 4 kali. Jadi dari 14 pertemuan kalian boleh tidak hadir 4 kali. 4 kali ini tanpa izin syar'i ya. Kalau misalnya kalian ada yang of course kalau kalian meninggal ya kalian tidak bisa mengikuti perkuliahan kan. Misalnya ada saudara kalian yang sakit tapi kalian harus izin dulu atau mengantarkan ayah kalian ke rumah sakit atau ada izin naik pesawat dan lain sebagainya ya itu bisa izin tapi izinnya dibikin sebelum sebelum perkuliahan. Jangan tiba-tiba setelah perkuliahan selesai baru izin, itu bukan izin, itu pemberitahuan. Nah, izin tidak mengikuti perkuliahan paling lambat 1 jam sebelum perkuliahan. Jadi kalau misalnya kalian itu nanti kan kelasnya online, tiba-tiba
kalian nggak bisa, maka maksimal 1 jam sebelum perkuliahan itu kalian ngabarin saya lewat WA, apa saya maaf nggak bisa ini karena alasan-alasan ini, maka gak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian ketiduran atau itu itu mahasiswa alasannya ketiduran lah, bantuin orang tua masak sampai lupa lah dan lain sebagainya, itu kalian harus kalau udah waktunya kuliah ya standby seperti itu, diluangkan waktunya untuk berkuliah. Jadi kalian izin itu saya ingatkan sebelumnya, tidak bisa izin tuh setelahnya, kecuali memang ada hal-hal yang mendesak yang sekiranya pas detik kalian mau kuliah ternyata kalian harus izin, tapi bukan karena kalian ketiduran atau lupa dan lain sebagainya. Nah, keterlambatan mengikuti perkuliahan maksimal 20 menit. Jadi di sini absennya cuma sekali saja di awal, yaitu 20 menit. Nah, lebih dari itu dianggap tidak hadir dan tidak diperbolehkan mengikuti kelas lain di minggu yang sama, kecuali ada izin khusus. Misalnya kalian ada izin khusus balik ke ini, ada tiket pesawat, izinnya 1 hari sebelumnya. Oh, saya mau ambil kelas lain, itu boleh. Selama izin terlebih dahulu kayak gitu. Nanti kalian boleh ngambil kelas yang lain, tapi itu nggak tiap hari. Jadi ada aja uzur-uzur ya syar'i yang benar-benar terpaksa, maka kalian diperbolehkan ambil kelas lain, tapi dengan seizin saya gitu. Nah, karena masih proses sosialisasi dan adaptasi, maka keterlambatan masih ditolerir selama sampai pertemuan ketiga. Jadi setelah pertemuan ketiga nggak ada yang alasan Pak saya lupa, saya telat dan lain sebagainya. Jadi sampai 1, 2, 3 mungkin yang telat-telat masih bisa di absen, tapi setelah itu langsung tidak bisa ya. Jadi untuk kalian bisa beradaptasi. Selanjutnya, setelah kalkulasi seluruh pertemuan bagi mahasiswa yang presensinya masih kurang, ya seenggaknya dia mengikuti 8 kali pertemuan lah, enggak yang cuma masuk 4 kali pertemuan. Itu masih saya kasih tugas tambahan, yaitu sebelum UAS. Tingkat kesulitan tugas akan disesuaikan dengan jumlah absen yang kurang. Ini kalau misalnya ada yang beberapa hal kan kita nggak ada tahu ya, entah ada kejadian apa yang kalian bisa nggak izin dan lain sebagainya sehingga kalian bolos sampai lebih dari 4 kali, maka saya izinkan. Tapi setidaknya kalian mengikuti perkuliahan 8 kali pertemuan. Nah, tas terakhir, nanti jika terdapat nilai yang dirasa tidak sesuai, disediakan waktu maksimal 1 minggu setelah nilai keluar untuk menghubungi dosen pengampu. Kalau kalian merasa lupa, saya ngerjainnya bagus loh Pak, kok saya dapat nilai C, kalau saya dapat nilai AB, saya nggak terima Pak dapat nilai AB, saya tuh nggak pernah dapat nilai AB seumur hidup saya. Itu tuh keluarga saya tuh nggak ada yang dapat nilai AB amit-amit Pak, saya tuh A terus misalnya. Dengan alasan yang jelas, kayak kita kasih waktu 1 minggu. Karena kemarin itu saya nggak punya akunnya, masih ada kendala beberapa administrasi, jadi saya nggak bisa mengakses nilai. Tapi sekarang udah bisa, jadi saya kasih kesempatan 1 minggu. Nanti kalau misalnya kalian merasa Pak, saya nggak ikut 3 kali saya cuma ikut 3 kali pertemuan, daripada nilai saya mending kosongi Pak gitu. Nah itu saya kasih kesempatan. Kalau bisa ngomongin sebelumnya ya, sebelum penilaian. Kalau kalian udah merasa nggak ngerjain UAS, nggak ngerjain UTS, daripada kalian dapat jadikan IPK kalian jelek, kalian boleh ngomong kosongin saja Pak gitu. Kayak ada mahasiswa kemarin juga bilang gitu, kosongin saja, ini saya kosongin nilainya. Nah, mahasiswa aja masuk dalam grup WhatsApp kelas dan mengubah nama dan deskripsi profil WA sesuai dengan nama asli dan NIM mahasiswa. Nah, ini penting agar saya bisa mengecek apakah yang orang itu beneran absen sesuai nama dan NIM-nya. Karena gini, kenapa saya menggunakan presensi menggunakan WhatsApp instead of psikologi daripada psikologi? Karena kalau menggunakan psikologi nanti keterlambatan itu berpengaruh pada sinyal. Kalau kalian bisa aja alasan, Pak ini sinyalnya gak bisa login psikologi, karena beberapa daerah itu memang kalau akses psikologi itu agak sedikit berat. Jadi untuk beberapa tingkat kecepatan tertentu tuh gak bisa. Bisa cuman agak lambat, daripada ada hal-hal yang penilaian saya nanti tidak objektif karena sebenarnya orang ini udah masuk ke psikologi, cuman dia gak terdeteksi online, makanya saya nggak absen. Daripada seperti itu, maka untuk absensi balik ke WhatsApp. Tapi untuk proses perkuliahan bisa untuk psikologi atau ke open learning. Saya juga udah bikin open learning, tapi kita penggunaannya situasional saja. Nanti kadang pakai psikologi, kadang pakai ini. Yang jelas ada grup WhatsAppnya dulu.
Tapi kan saya nggak bisa bikin grup WhatsApp kalau grupnya belum dibikin. Makanya nanti ada keterangannya, kita harus diskusi di psikologi dulu untuk pembuatan grup WhatsApp. Nah, presensi akan dilakukan menggunakan WhatsApp. Nanti ada penjelasannya sendiri. Kemudian pembelajaran akan menggunakan psikologi atau planning, udah saya bahas tadi. Dan instruksi akan dijelaskan setelah absen. Misalnya kan kalian udah dikasih linknya, kemudian kalian masuk ke grup WhatsApp. Jadi ada 2 grup WhatsApp. Nanti ada penjelasan. Jadi grup WhatsApp besar sama grup WhatsApp kelas online. Grup WhatsApp besar itu isinya mau kuliah nggak kuliah, kita di situ, stay di situ. Nah, grup WhatsApp online itu akan dikasih linknya untuk join grup hanya ketika perkuliahan saja. Setelah perkuliahan kalian akan disuruh untuk keluar. Nah, di situ kalau kalian sudah masuk, nanti kita diskusikan perkuliahannya ini gimana. Misalnya kayak semacam tugas misalnya, lihat open learning atau lihat psikologi, kerjakan soal-soal, atau lihat video ini pembelajaran yang sudah saya record, kalian bisa belajar, kemudian ada tanya jawab, silakan ditanyakan di sini gitu. Jadi seperti itu teknisnya, agar kalian walaupun tidak kuliah tatap muka, tapi kalian masih serasa kuliah. Karena banyak mahasiswa di kampus lain itu mereka mengeluh, ini online kuliah kok nggak kayak kuliah, cuma dikasih tugas, nggak pernah tatap muka, nggak pernah presentasi, waktunya juga nggak jelas. Tapi kalau ini biar kalian rasanya itu masih rasa kuliah, masih rasa mahasiswa, walaupun kalian cuma kerjanya baring-baring di kamar. Seperti itu ya. Nah, selama waktu perkuliahan, mahasiswa diharapkan fokus kuliah, tidak disambi dengan kegiatan-kegiatan lain. Kalau masih maksa ya monggo, ada masalah. Cuman harus mengikuti, nanti ada aturan, ada absen, ada tugas. Kalian nggak bisa, Pak saya tadi bantuin orang tua, Pak lagi saya ngepel, Pak, dan lain sebagainya. Jadi kalau selama perkuliahan mohon izin dulu, Pak saya mau kuliah dulu, fokus kuliah, seperti itu. Karena saya belum lihat jadwal, nanti kalau misalnya ada jadwal kita yang berbenturan dengan sholat, kita akan mulainya agak dimajuin karena kan kelasnya online. Jadi saya pengennya kalau waktu sholat ya kalian bisa sholat lah dengan tenang, seperti itu. Nah, kemudian disarankan menggunakan laptop agar lebih mudah, misalnya untuk mengakses psikologi, grup WhatsApp misalnya atau apapun, enakan pakai laptop karena kalian bisa ngetik, lebih terkesan kuliahnya, lebih kerasa gitu loh. Karena apa? Kalau kalian kuliah cuma model HP, pakai celana pendek, pakai sarung, pakai alat sederhana, itu kalian nggak kerasa kuliah, dan biasanya kalian malas dan tidur kayak gitu. Nah, itu yang saya nggak suka itu. Nanti banyak alasan yang menimbulkan suuzon dari saya. Nanti ketua kelas harap mengkoordinasi kelasnya ya, nanti teknisnya selanjutnya. Nah, ini saya jelaskan tadi ada 2 grup WhatsApp. Nanti grup WhatsApp yang besar yang kita masuk berdasarkan kelas. Kelas A misalnya ada 40 orang, masuk di situ semua. Dan untuk grup kelas online itu hanya dibuka pas kelas online saja. Jadi teknisnya adalah saya akan nge-share link grup, gabung, kemudian setelah saya program kalian keluar. Tapi yang grup umum kan tetap stay di sana terus saya selamanya, sama 1 semester itu. Nanti akan ada di situ, akan di-share informasi ada apa, karena kalau akses psikologi itu tidak sewaktu-waktu, misalnya kayak saya ngasih tugas di psikologi, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu kalau ada tugas kan repot ngubungin kalian kan. Makanya ada grup bahasa untuk mempermudah kan. Teknologi kan itu untuk mempermudah kan, bukan untuk mempersulit. Sama juga media pembelajaran untuk mempermudah kalian. Jadi saya tetap harus ada grup WhatsApp kita ya. Dan kemudian ketika waktu absensi misalnya yang paling sering terjadi, jaringan internet bermasalah Pak, saya nggak bisa absen, nggak bisa masuk. Ya udah kamu izin aja, kan nggak harus pakai WA, kamu bisa telepon saya, WA saya, pakai HP orang lain, SMS dan lain sebagainya. Yang penting kalian ada izin gitu loh, seperti itu. Dan nanti ketika saya udah membagikan grup join link untuk kuliah online, itu ini kalian harus langsung pas ketika kalian berhasil masuk, kalian harus menuliskan nomor urut absen, misalnya 1, misalnya saya nomor absen 7 Nendika Raya, kemudian NIM-nya, misalnya saya absen nomor 9 titik, kemudian Nanda Syahdini gitu, NIM bla 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 bla, seperti itu. Jadi ketika berhasil join di situ. Nah, setelah di kelas online itu, di grup online, kelas online, nanti instruksinya setelah menunggu 20 menit semua bisa absen, nanti saya akan menginstruksikan
perkuliahannya seperti apa. Oh silakan buka open learning, oh silakan buka psikologi, ada ini materinya semua, saya udah record video, nanti bisa diskusi di sana, tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi WhatsApp ini buat absensi sama share-share informasi yang bersifatnya cepat seperti itu. Karena kalau absensinya lewat psikologi, takutnya kalian udah login, udah absen, tapi tidak terdeteksi online, karena ada kan tergantung jaringan kan. Saya nggak ingin memberatkan kalian yang di desa-desa. Nah, kemudian ada informasi tambahan nih. Kalau bagi yang mau publikasi jurnal, nanti akan dibimbing kok, tenang saja. Publikasi jurnal untuk kalian sendiri nih sebenarnya, untuk masa depan kalian yang mau S1, S2, dapat beasiswa, dapat dana, lain sebagainya. Itu akan otomatis mendapatkan A kalau minimal publikasinya Sinta 3, dan tentu saja ada fee-nya, nanti saya ajukan dana buat kalian. Tapi nanti publikasinya sama saya, nanti saya bimbing bagi yang mau saja. Kalau misalnya mau dapat nilai A, auto A, jadi kalian nggak masuk kuliah, nggak ngerjain tugas, terserah. Tapi kalau ini bisa dapat A, publikasinya bagus, dapat A minimal Sinta 3 ya. Sinta kan ada 1, 2, 3, 4. Minimal dapat Sinta 3, nanti saya bimbing, harus lapor ke saya, nanti nilainya dapat A, seperti itu. Bagi yang mau, kalau bagi yang ini jalur istilah shortcut lah, jalur pintas. Tapi kalau kalian yaudah Pak, saya mau biasa-biasa aja Pak, yang penting kuliah mah nggak usah aneh-aneh gitu. Ya monggo, ini buat pilihan bagi yang mau, silakan menghubungi saya. Nah, kalau kalian ingin pergi ke luar negeri, kalau sekarang semoga aja tahun 2021 udah bisa ya. Ikut lomba penulisan paper, pengabdian masyarakat, bisa menghubungi saya untuk kerjasama. Nanti biar bisa saya bantu. Misalnya kalian, Pak saya punya pengalaman ke luar negeri, kalau udah corona udah selesai ya nanti saya cariin dananya, kalian berangkat gitu. Kalau misalnya ini ya corona udah aman, Pak saya mau beasiswa S2 gampang saya bantu, tapi harus ini ikutin apa instruksi saya, kamu harus persiapan ini untuk dapat beasiswa. Oh kalau menulis paper ini syaratnya gitu. Jadi kalau yang mau bisa berkonsultasi, nanti harinya ditentukan, saya kasih tahu biar nanti nggak kalian random tiba-tiba jam 1 malam, jam 2 malam. Mencet saya itu kan, saya juga manusia, perlu istirahat. Nah, ini ada materi perkuliahan. Ini tentang, kalian bisa baca sendiri lah ya, nggak perlu saya jelaskan. Ini ada PPT-nya juga, nanti saya share. Kemudian ini ada materi-materinya, saya set. Kemudian ini yang paling penting. Sistem penugasan dan atau portofolio. Jadi nanti UTS dan UAS, saya jelasin dulu. UTS dan UAS itu soalnya berupa soal IC. Jadi gampang lah. Jadi soal pemahaman. Saya nggak akan ngasih tugas yang kayak kalian harus menghafal. Nggak, kalian cuma menganalisis saja materi yang sudah pernah kita bahas. Jadi nggak sulit. Apalagi online kan. Kalau online kan kalian kerjasama bisa, tanya-tanya bisa, browsing bisa. Gampang lah itu kalau IC. Nah, tapi saya ada 2 tugas yang ingin saya sampaikan. Jadi ini maksudnya ke tugas harian. Nah, review paper. Review paper ini tugas kelompok. Jadi nanti saya udah ada lampiran format jurnal. Jadi gini, ada review paper dan plus lampiran format jurnal. Jadi kalian harus cari satu paper. Ini karena kalian udah semester 5. Syarat minimal paper yang direview adalah paper Sinta. Sinta nanti saya kasih ada link videonya juga gimana sih cara mendeteksi jurnal itu Sinta atau tidak. Review paper nanti ada formatnya. Kemudian plus lampiran format jurnal acuan. Jadi selain kalian mereview paper, kalian juga harus mencari 15 jurnal. Itu nggak perlu kalian review, cuma kalian tulis judulnya apa, siapa aja. Jadi kayak semacam literatur review gitu loh. Jadi bikin review paper 1. Jadi di antara jurnal yang kalian dapat, kalian pilih 1 untuk direview. Nanti ada formatnya. Dan yang lainnya, lampiran format itu, yang jurnal acuan minimal 15 itu, kalian cuma lampirin saja, ada formatnya. Sudah kayak kasih. Misalnya nih, saya dapat 15 paper tentang uang gitu. Ada analisis keuangan, analisis uang dalam perspektif dan lain sebagainya. Kalian ambil 1 saja. Buat yang kalian review bener-bener kayak isinya, kontennya, analisisnya. Yang lainnya kalian masukin lampiran. Jadi nama, judul, cuma kalian sebutin aja. Itu ada formatnya. Nah, biar adil karena nanti Pak saya dapat pertama, Pak saya dapat kedua, Pak saya dapat ketiga, Pak, dan lain sebagainya. Biar sama-sama adil, nanti semuanya maksimal dikumpulkan saat pertemuan keempat.
Jadi pas ke pertemuan keempat, semua review paper, semua kelompok harus sudah diberikan. Nanti presentasinya saya nentukan. Dan nanti ini ya, misalnya kan ini kan materinya kan nggak perlu bikin PPT tentang materinya, karena materinya juga sulit. Dan juga juga belum terlalu menguasai tema ini, nggak tema gampang. Misalnya kayak Islam di Indonesia atau Muhammadiyah kan gampang, analisisnya gampang, bukunya sudah ada. Kalau ini agak sedikit rumit, jadi semua materi dari saya, PPT dari saya, video pembelajaran semua kalian tinggal baca, belajar. Tugas kalian cuma bikin review paper. Ini nanti akan kalian presentasi ketika ada waktu. Misalnya kita mulai pertemuan kelima nih. Setelah kalian menonton video saya, silakan. Saya akan menampilkan review paper ini, review paper kelompok ini dan ini, silakan ditonton. Dan kemudian kita akan mendiskusikannya, misalnya seperti itu. Nanti ada sesi tanya jawab seperti perkuliahan biasa, seperti itu. Nah, kemudian ada paper individu itu dikumpulkan saat UAS. Temanya bebas, boleh kalian ngambil paper, ada formatnya juga saya sediakan. Boleh kalian mengambil tema yang kalian review, atau kalian bisa cari tema lain selama masih tentang makroekonomi Islam, seperti itu. Nah, ini format review paper, fontnya dan lain sebagainya terserah kalian mau kayak gimana. Yang penting harus ada poin-poinnya. Pertama, paper yang direview minimal terindeks Sinta. Jadi Sinta itu indeks punyanya Indonesia, punya Dikti. Nanti saya kasih tahu caranya gimana ngecek Sinta. Kemudian ada identitas paper, misalnya nama pengarang, judul paper, nama jurnal. Jadi kalian bikin table, biasanya bikin table lebih asik sih. Identitas paper, jadi inti dari konten paper yang kalian review. Nama pengarang, judul paper, nama jurnal, edisi jurnal, tahun terbit. Kemudian kalian bisa, habis itu abstraknya, ada format paper itu susunan poin-poin paper. Jadi misalnya kalian mau paper nih, papernya kualitatif misalnya, dia subpoinnya apa saja? Oh, pertama dia pendahuluan, kalian cuma sebutin aja formatnya. Formatnya 1 pendahuluan, 2 literatur review, bahasanya tentang poinnya aja, jelasin poinnya, misalnya kayak literatur review tentang definisi uang, definisi keuangan, bla bla bla, itu aja. Kalian nggak menjelaskan, cuma format susunannya Pak, habis itu metodologi, habis itu susunannya pembahasan Pak, pembahasannya itu ada 4, analisis keuangan dalam tinjauan hukum positif, apa poin-poinnya, habis itu poinnya kesimpulan, itu poin-poinnya aja. Kalian nyebutin susunan paper kan, karena paper formatnya beda-beda kan. Ada yang habis pendahuluan langsung metode penelitian, ada pendahuluan yang langsung literatur review, itu biasanya ada paper-paper unik seperti itu. Nah, baru setelah itu kalian jelaskan isi paper. Isi paper itu ya metodologi dan inti papernya apa, biasanya itu ada di abstrak sih. Jadi kalian lebih menjelaskan isi papernya apa sih, metodologinya apa sih, intinya apa sih gitu. Baru kalian melakukan kegiatan review paper, itu kan yang awal kayak di bab pendahuluannya lah, maksudnya di awal-awal gitu loh. Formatnya seperti itu. Review paper ini kalian bisa menganalisis kekurangan, keunikan, novelty, karyanya, value-nya. Value itu ada hal yang bernilai nggak sih di situ, ada kebaruan nggak sih di situ gitu loh. Value-nya, kelebihan, misalnya pembeda dengan paper-paper lain yang sejenis. Kalian kan udah nyari kan paper yang lainnya, kan dari 15 itu kalian ambil 1 kan. Perbedaannya apa sih dengan paper-paper yang lain per ini gitu. Kemudian ada rekomendasi selanjutnya, saran dan lain-lain. Nah, ingat ya, pada tahap ini kalian mereview paper, bukan copy and paste paper secara utuh. Jadi kalian dapat paper nih, apa ya, aku nggak tahu sih, kebanyakan orang mahasiswa kalau review paper ya dia cuma kopas isi papernya, metodologinya, kesimpulannya, tapi dia nggak ngasih komen. Saya butuh komen kalian, kekurangannya apa, keunikannya apa, novelty-nya apa, value-nya apa, itu format itu dan lain-lain, terserah kalian. Dan kemudian kalian membuatnya dalam bentuk 1 PPT, 2 PPT bersuara, dan yang ketiga adalah Word atau dokumennya, format Word-nya lah istilahnya. PPT bersuara itu kalian nggak perlu bikin video, ngerekam video orang-orang, karena saya tahu nanti bakal membengkak paketan kalian, biayanya kalian share video. Kayak cukup PPT seperti ini, kemudian kalian insert suaranya, suara teman-teman kalian. Jadi kalian udah ngerekam nih PPT kalian, terserah tekniknya apa, kalian mau pakai screen recorder atau kalian pakai aplikasi yang lebih advance kayak
kayak Adobe After Effects atau Filmora atau Sony Vegas, terserah. Yang penting saya butuhnya PPT dan penjelasan dalam bentuk suara itu buat nilai presentasi kalian seperti itu. Jadi karena tugas kelompok dibagi secara rata ya, saya nggak butuh tampang kalian di situ atau wajah kalian di situ. Tapi kalau kalian mau nggak apa-apa, kalian masukin kecil kotak di kiri atau di kanan gitu. Yang jelas PPT-nya harus sudah ada seperti itu. Nah, untuk khusus tugas format paper karena banyak paper yang berbeda dan beberapa ada masalah kan kemarin formatnya ada yang nggak bagus. Saya sediakan formatnya, kalian tinggal mengikuti contohnya, ada contoh papernya. Saya ikuti di salah satu jurnal Sinta 1 di Indonesia, tak ambil formatnya, kalian bisa contoh di situ. Nanti untuk tes plagiarismenya kemarin banyak yang kacau, tapi nggak apa-apa lah karena buat kalian latihan seperti itu. Nanti kalau mau dipublish baru seenggak-enggaknya itu nanti akan saya cek manual lah pribadi. Sebenarnya bisa sih kalian tak kasih akun Turnitin, nanti kalian bisa ngakses, tapi nanti coba lihat baiknya nanti apakah saya harus ngecekin kalian satu-satu atau saya perwakilan kasih akun buat cek plagiarismenya seperti itu. Ya, terima kasih. Ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.